Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memperkenalkan macam-macam komputer beserta fungsinya. Pengertian komputer. Komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengelola input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Fungsinya, komputer berfungsi melakukan pemrosesan. Macam-macam komputer. 1. Komputer desktop. Komputer desktop adalah perangkat komputasi pribadi yang dirancang untuk diletakkan di atas meja kantor biasa. Fungsinya, menampung perangkat keras fisik yang menjalankan komputer dan terhubung ke perangkat input seperti monitor, keyboard, dan mouse yang digunakan pengguna. Yang kedua, komputer laptop. Komputer laptop adalah pribadi yang dapat dipindahkan dan dibawa dengan mudah sehingga dapat digunakan di banyak tempat. Fungsinya dapat digunakan untuk mengelola data, mencetak dokumen penting, dan berbagai kegunaan lain yang mempermudah pekerjaan. Yang ketiga, komputer tablet. Komputer tablet adalah perangkat komputasi portabel yang memiliki layar sentuh dan dapat dioperasikan dengan cara menyentuh layar tersebut. Fungsinya, yang pertama, menjelajahi internet. Yang kedua, mengakses aplikasi dan game. Yang ketiga, membaca e-book dan dokumen. Yang keempat, menonton video dan film. Yang kelima, mengedit foto dan dokumen. Yang keempat, komputer server. Komputer server adalah perangkat komputasi yang dirancang untuk menyediakan layanan dan sumber daya kepada klien atau pengguna lain dalam jaringan komputer. Fungsinya, yang pertama, menyediakan layanan web atau web server. Yang kedua, mengelola basis data atau database server. Yang ketiga, menyimpan dan mengelola file atau file server. Yang keempat, mengatur jaringan dan keamanan atau network server. Yang kelima, menjalankan aplikasi dan layanan online, application server. Yang kelima, komputer Macintosh. Komputer Macintosh atau Mac adalah seri komputer pribadi yang dikembangkan oleh Apple Inc. Macintosh merupakan salah satu produk komputer pribadi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI dan mouse. Fungsinya berfungsi untuk melakukan booting, manajemen proses dan memori, kontrol perangkat, desain antarmuka, dan sebagainya. Perangkat keras komputer dan fungsinya. Yang pertama, keyboard. Fungsinya, 1. Memasukkan teks dan karakter. Yang kedua, mengontrol kursor dan navigasi. Yang ketiga, mengakses menu dan perintah. Yang keempat, menggunakan shortcut dan kombinasi tombol. Yang kelima, mengatur pengaturan komputer. Kedua, mouse. Fungsinya, 1. Menggerakkan kursor ke berbagai lokasi layar. Yang kedua, mengklik tombol untuk memilih atau menjalankan perintah. Yang ketiga, menggulir atau scroll untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Yang keempat, menggunakan gerakan atau drag untuk memindahkan objek. Yang ketiga, motherboard. Fungsinya, 1. Menghubungkan perangkat keras. 2. Mengatur komunikasi antar perangkat. 3. Mengontrol aliran data dan daya. 4. Menyediakan slot untuk perangkat tambahan atau kartu grafis sound card. Yang kelima, mengatur pengaturan BIOS atau Basic Input atau Output System. Yang keempat, prosesor. Fungsinya, 1. Menjalankan instruksi perangkat lunak. Yang kedua, mengolah data atau aritmatika, logika, perbandingan. Yang ketiga, mengontrol aliran data antar komponen. Yang keempat, mengatur penggunaan memori. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja sistem. 5. RAM atau Random Access Memory. Fungsinya, 1. Menyimpan data sementara yang sedang diproses. Yang kedua, mengizinkan akses cepat ke data. Yang ketiga, meningkatkan kinerja komputer dengan mengurangi waktu akses data. Yang keempat, menyimpan instruksi program yang sedang berjalan. Yang keenam, kartu grafis VGA atau Video Graphic Adapter. Fungsinya, 1. Mengolah grafis dan gambar. Yang kedua, menampilkan output visual ke layar. Yang ketiga, mengatur resolusi, warna, dan kualitas gambar. Yang keempat, meningkatkan kinerja gaming dan aplikasi grafis. Yang ketujuh, hard disk. Fungsinya, 1. Menyimpan data komputer atau file, dokumen, program. Yang kedua, menyimpan sistem operasi. Yang ketiga, menyimpan data aplikasi. Yang keempat, menyimpan data pengguna. Yang kedelapan, power supply. Fungsinya, 1. Mengubah arus listrik AC dari sumber daya menjadi arus listrik DC. Yang kedua, menyuplai daya ke komponen komputer.
Yang ketiga, mengatur tegangan dan arus listrik. Yang keempat, melindungi komponen dari kerusakan akibat tegangan berlebih. Yang kesembilan, monitor. Fungsinya, 1. Menampilkan output visual komputer. Yang kedua, menampilkan informasi tekstual dan grafis. Yang ketiga, menampilkan video dan animasi. Yang keempat, menampilkan gambar dan foto. Yang ke-10, LAN card. Fungsinya, 1. Menghubungkan komputer ke jaringan LAN. Yang kedua, mengirim dan menerima data melalui jaringan. Yang ketiga, mengatur komunikasi antara komputer dan perangkat jaringan lain.